Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di channel kita Pak Bu Guru. Pada hari ini kita akan membahas jurusan kuliah untuk para sahabat Pak Bu yang ingin melanjutkan studi di perguruan tinggi, baik yang berlatar belakang dari jurusan IPA ataupun yang berlatar belakang dari jurusan IPS. Namun, sebelum kita mulai, bagi kalian yang baru mampir di channel kita, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya ya. Baik, mari kita saksikan videonya. Tetap nonton sampai selesai ya, jangan di skip. Pemilihan jurusan kuliah harus dilakukan dengan benar karena menentukan masa depan dari seseorang. Kalau Anda sudah salah menentukan jurusan, maka kesulitan akan bermunculan satu persatu. Bisa jadi Anda jadi malas kuliah atau hasil yang didapatkan tidak maksimal. Pahami jurusan-jurusan kuliah agar tidak salah dalam memilih jurusan. Berikut kami akan menjelaskan satu persatu. Jurusan kuliah yang sejak SMA mengambil konsentrasi di jurusan IPA atau yang berada di SMA mengambil fokus pada jurusan teknik. Yang pertama, pendidikan dokter. Pendidikan dokter atau lebih sering disebut dengan kedokteran adalah salah satu jurusan paling diminati di Indonesia. Jurusan ini akan mempelajari bagaimana mencegah penyakit, mengobati penyakit, dan melakukan perawatan medis. Kedokteran juga mempelajari anatomi, jenis penyakit, otot, saraf, dan mengetahui berbagai jenis obat dan tindakan medis. Setelah mempelajari semua dasar ilmu kedokteran, konsentrasi akan dilakukan, misalnya konsentrasi kesehatan anak, penyakit dalam, kelamin, hingga mata. Peluang pekerjaan di dokter ini meliputi dokter di klinik pemerintah atau swasta, dokter di klinik sendiri, setelah mendapatkan izin praktik, dan praktisi kesehatan atau peneliti. Untuk jurusan yang kedua, yaitu farmasi. Secara umum, jurusan farmasi akan mempelajari hal-hal berbau dengan obat mulai dari klasifikasi, fungsi, hingga menganalisis kandungan dari berbagai macam obat yang sudah pernah dibuat. Pada kompetensi khusus, meracik obat dengan formulasi tertentu juga akan dilakukan agar bermanfaat untuk penderita penyakit tertentu. Peluang pekerjaan untuk farmasi yaitu apoteker, peneliti di perusahaan obat atau lembaga pemerintah, dan konsultasi obat dan kosmetik. Untuk jurusan yang ketiga, yaitu ilmu gizi. Jurusan ilmu gizi mempelajari banyak hal terkait dengan makanan dan hubungannya dengan manusia. Selain itu, hubungan gizi dengan pertanian, industri, dan sosial budaya juga menjadi fokus dari jurusan ini. Jurusan ilmu gizi juga mempelajari pertumbuhan, nutrisi seimbang untuk setiap manusia hingga mengatur nutrisi dalam diet. Apa saja yang terkait dengan makanan dan efeknya bagi tubuh manusia dipelajari dalam jurusan ilmu gizi. Untuk peluang pekerjaan, bisa menjadi konsultan gizi di klinik atau rumah sakit, perusahaan pangan sebagai analisis, ahli diet, dan membuka bisnis makanan sehat. Jurusan yang keempat, yaitu statistika. Statistika adalah jurusan yang berhubungan erat dengan angka. Mata kuliah yang diajarkan pada jurusan ini akan lebih banyak berfokus pada perencanaan, pengumpulan data, analisis data, dan mengambil keputusan dari hasil analisis yang dilakukan. Jurusan ini mempelajari analisis berbasis data dari berbagai bidang ilmu sehingga cocok ditempatkan di mana saja. Jurusan ini mempelajari analisis berbasis data di berbagai bidang ilmu sehingga cocok untuk ditempatkan di mana saja. Untuk peluang pekerjaan, jurusan statistika
bisa ditempatkan pada perbankan, perusahaan besar, lembaga statistik, dan manufaktur. Untuk jurusan yang kelima, yaitu arsitektur. Jurusan arsitektur mempelajari bagaimana mendesain sebuah bangunan atau infrastruktur. Dalam mendesain ada beberapa unsur yang harus dipelajari, mulai dari unsur kekuatan bangunan, bahan yang digunakan, estetika, hingga fungsinya. Untuk jurusan ini, cocok untuk mereka yang menyukai desain bangunan, memiliki ketelitian, senang melakukan analisis, dan riset yang cukup mendalam sebelum mewujudkannya menjadi sebuah gambar. Untuk peluang pekerjaan, bisa menjadi arsitek, konsultan desain, dan bekerja di perusahaan konstruksi. Untuk selanjutnya, ada beberapa jenis bidang dan jurusan teknik, seperti teknik informatika, teknik elektronika, teknik penerbangan, dan teknik tambang. Dan masih banyak lagi jurusan-jurusan yang bisa diambil oleh calon mahasiswa yang saat berada di SMA mengambil fokus pada konsentrasi IPA. Nah, untuk jurusan kuliah yang pada saat SMA mengambil jurusan IPS atau bahasa atau mengambil jurusan sosial di SMK, bisa mengikuti beberapa jurusan-jurusan pada perguruan tinggi yang meliputi yang pertama yaitu jurusan ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi tidak hanya mempelajari bagaimana cara berbicara atau melakukan komunikasi dengan benar saja. Jurusan ini juga mempelajari bagaimana cara melakukan komunikasi dengan orang lain, dengan kelompok, menggunakan media tulisan, hingga gambar dan video. Segala hal yang berhubungan dengan penyampaian pesan dipelajari di sini. Jurusan ini termasuk induk dari beberapa jurusan seperti penyiaran dan jurnalistik. Jadi, tidak mengherankan kalau ilmu komunikasi juga mempelajari bagaimana melakukan proses penyampaian informasi, termasuk melakukan framing dari berita atau informasi. Untuk peluang pekerjaan meliputi humas, konsultan komunikasi, copywriter, penulis berita, penyiar, ahli media, dan konsultan perusahaan dalam hal promosi. Jurusan yang kedua yaitu administrasi bisnis. Administrasi bisnis mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan atau perniagaan. Kegiatan seperti pemasaran, pengelolaan keuangan, hingga manajemen sumber daya manusia dalam bisnis juga dipelajari hingga detail. Selain itu, pengelolaan sarana dan prasarana di perusahaan hingga menciptakan produk sekalipun juga dipelajari dari awal hingga akhir. Jurusan ini cocok untuk mereka yang ingin mempelajari bisnis lebih mendalam. Tidak hanya tentang cara menjual barang dengan baik saja. Hal-hal terkait dengan pengelolaan hingga jeroan dari perusahaan juga akan dipelajari dengan detail. Jurusan ini cocok untuk siapa saja yang sangat teliti dan memiliki pemikiran berjenjang serta terstruktur. Untuk peluang pekerjaan yaitu memiliki dan membuat bisnis sendiri. Semua kantor atau perusahaan, ahli dalam pemasaran, dan ahli dalam tata kelola perusahaan. Jurusan yang ketiga yaitu perpajakan. Perpajakan atau administrasi fiskal adalah salah satu jurusan yang memiliki fokus pada bidang pengelolaan pajak dan hitungannya. Masuk ke jurusan ini akan membuat Anda mempelajari berbagai jenis pajak yang ada di Indonesia, aturan pajak, penghitungan pajak, dan hal-hal terkait dengan pajak lainnya, termasuk di dalamnya permasalahan yang terjadi. Masuk ke jurusan ini tidak hanya mempelajari cara menghitung saja, ada banyak hal yang dipelajari termasuk melihat pajak dari berbagai pandangan seperti sosial, ekonomi, hingga bidang hukum. Jurusan ini cocok untuk mahasiswa yang teliti, suka melakukan analisis dan kritis dalam hal khususnya masalah perpajakan yang terjadi di Indonesia. Untuk peluang pekerjaan meliputi konsultan pajak independen, konsultan pajak dari perusahaan swasta, akuntan, dan konsultan bisnis.
Jurusan yang kelima yaitu hubungan internasional. Seperti namanya, hubungan internasional adalah jurusan kuliah yang mempelajari relasi antara dua negara atau lebih. Relasi ini tidak hanya dalam bentuk diplomasi saja, tapi juga dalam bentuk hal konflik, kesejahteraan, dan keamanan. Apa saja yang menyangkut harkat hidup orang banyak di suatu negara dan beberapa zona di negara akan dipelajari. Hubungan internasional juga mempelajari hukum yang berlaku di seluruh dunia, karakteristik suatu negara, dan petingginya juga dipelajari. Oh ya, jurusan ini cocok untuk mereka yang ahli sekali dalam berkomunikasi, khususnya dengan orang yang berasal dari negara yang berbeda. Kemampuan bahasa asing, analisis, dan ketelitian sangat dibutuhkan kalau ingin masuk jurusan ini. Untuk peluang pekerjaan meliputi diplomat, duta besar, bekerja di kantor pemerintah khusus urusan luar negeri, konsultasi jenderal di beberapa negara, wartawan, peneliti, dan bekerja di lembaga internasional, baik komersial ataupun nirlaba. Jurusan yang kelima yaitu hukum. Jurusan hukum atau ilmu hukum mempelajari semua hal terkait dengan hukum dan aplikasinya secara langsung. Mahasiswa akan mempelajari banyak hal terkait dengan kasus hukum, menganalisis peluang pelanggarannya, dan pengaplikasian undang-undang dalam KUHP. Karena jurusan hukum tidak melulu berhubungan dengan hafalan pasal saja, praktik di lapangan kerap dilakukan. Praktikum ini dilakukan dengan magang di kejaksaan, kantor pengacara, atau lembaga yang mengatur masalah legal dan perizinan. Praktik langsung di lapangan ini bertujuan untuk membiasakan mahasiswa kalau kelak berhadapan langsung dengan kasus hukum. Peluang pekerjaan meliputi pengacara, jaksa, ahli hukum, konsultan hukum legal di lembaga keuangan, pengawal di kantor pemerintahan. Selain itu, masih banyak lagi yang bisa diambil oleh calon mahasiswa yang berlatar belakang konsentrasi IPS. Misalnya, psikologi, ekonomi pembangunan, akuntansi, pendidikan guru, ataupun ilmu politik. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai jenis-jenis jurusan kuliah, baik yang berlatar belakang untuk jurusan IPA maupun IPS. Semoga video ini jadi referensi buat sahabat Pabu yang akan menjadi calon mahasiswa. Jangan bingung lagi ya. Dan untuk sahabat Pabu yang masih bingung mengenai jurusan lain yang tidak kita bahas, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.